Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih yang mana kita mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita sampai pada pembahasan tentang arkanus shalah wa wajibatuha wa sunanuha, yaitu tentang rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Hanya saja pada kesempatan kali ini kami hanya memfokuskan pada rukun-rukun salat saja. Adapun wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan di pekan depan insyaallah. Baiklah, di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan sesungguhnya salat itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang mana salat ini mencakup ibadah berupa perkataan, perbuatan yang disyariatkan, ya, yang yang tersusun dari sifat-sifat ya yang sempurna. Oleh karena itulah sehingga para ulama memberikan definisi tentang salat adalah berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang disyariatkan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi tentang salat. Ya. Karena dalam salat itu ada ucapan-ucapan seperti ucapan takbir, Allahu Akbar, kemudian bacaan surah Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Begitu juga salat terdiri dari perbuatan-perbuatan. Ya, seperti mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat bertakbir intiqal, takbir perpindahan, ruku, sujud, berdiri, duduk di antara dua sujud, ya, itu namanya perbuatan. Semuanya itu disyariatkan. Artinya ruku itu telah disyariatkan, sujud juga telah disyariatkan, berdiri juga telah disyariatkan. Kemudian didahului dengan takbiratul ihram. Ya, jadi salat itu didahului dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itulah yang dinamakan dengan definisi salat. Kemudian salat itu berupa perkataan dan perbuatan, itu ada 3 jenis. Ya, ada yang berupa rukun, ada yang berupa wajib, ada yang merupakan sunnah. Adapun rukun salat, apabila ditinggalkan salah satu dari rukun salat, maka salatnya batal. Maka salatnya batal kalau ada rukun salat yang ditinggalkan. Insyaallah tentang rukun-rukun salat akan kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, baik rukun itu ditinggalkan secara sengaja atau lupa, maka batal salatnya. Batal
sholatnya. Ya. Atau batal rakaat yang ditinggalkan rukun tersebut. Ya, misalnya ada satu rukun yang ditinggalkan di rakaat tersebut, maka rakaatnya batal, dan rakaat yang selanjutnya itu menggantikan rakaat yang batal tersebut, dan akan dijelaskan nanti. Ya, jelas ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi rukun-rukun sholat itu, ya, apabila ada salah satu rukun sholat yang ditinggalkan, ya, satu saja yang ditinggalkan atau lebih, maka batal sholat seseorang itu. Apakah dia meninggalkannya karena sengaja dia meninggalkan rukun tersebut, atau tidak sengaja, tidak sengaja karena lupa misalnya, maka batal sholatnya, atau batal rakaat yang ditinggalkan rukun tersebut di rakaat tersebut, maka rakaatnya batal, maka digantikan dengan rakaat selanjutnya. Ya, jelas ya, itu tentang definisi rukun. Ya, adapun wajib sholat, ya tadi kan rukun sholat. Yang kedua adalah wajib sholat. Ya, meskipun tentang wajib sholat ini akan kami jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Begitu juga sunnah sholat, itu juga akan kami jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Tapi tidak mengapa saya jelaskan sedikit tentang wajib sholat. Adapun wajib sholat, apabila ditinggalkan salah satu dari wajib sholat secara sengaja, maka sholatnya batal. Ya, tapi kalau ditinggalkan tidak sengaja karena faktor lupa misalnya, maka sholatnya tidak batal. Namun dia diganti dengan sujud sahwi. Ya, namun diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Itu berkaitan dengan wajib sholat. Saya ulangi lagi. Wajib sholat, apabila ditinggalkan salah satu dari wajib sholat, secara sengaja, ingat ya, secara sengaja ditinggalkan, maka batal sholatnya. Namun jika ditinggalkan tidak sengaja karena faktor lupa misalnya, maka tidak batal sholatnya. Namun dia menggantinya dengan sujud sahwi 2 kali sebelum sebelum dia salam, ya, atau di akhir sholatnya sebelum salam, maka dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebanyak 2 kali ya. Sebanyak 2 kali sujud, lalu setelah itu dia salam. Ya, itu setelah tasyahud akhir berakhir, maka sujud sahwi 2 kali, ya, sujud dulu, kemudian dia duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, lalu salam ke kiri dan ke kanan. Itu namanya sujud sahwi. Adapun sunnah sholat, ya, jadi ada namanya rukun sholat, ada namanya wajib sholat, ada yang paling rendah adalah sunnah sholat. Ya, adapun sunnah sholat ini, ya, tidak batal sholat seseorang jika ada sunnah sholat yang ditinggalkan. Ya, jika ada satu atau lebih dari sunnah sholat yang ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik sengaja ataupun karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sunnah yang ditinggalkan itu. Ya, sholatnya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sunnah yang ditinggalkan itu. Jelas ya? Jelas ini perbedaannya tentang rukun, wajib, dan sunnah. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu sholat dengan sholat yang sempurna. Beliau melaksanakan sholat dengan sholat yang sempurna. Maksudnya apa dia sempurna? Seluruh rukun-rukunnya beliau sempurnakan, beliau kerjakan. Seluruh wajib sholat beliau kerjakan. Bahkan seluruh sunnah sholat beliau kerjakan. Tidak ada yang beliau tinggalkan. Semua beliau kerjakan secara sempurna. Apakah rukun-rukunnya, apakah wajib-wajibnya, atau sunnah-sunnahnya. Itulah sholat Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, sebagaimana kalian melihat saya sholat, maka sholatlah kalian seperti sholatku, kata Nabi. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi sholat, maka beliau sholat dengan sempurna, yaitu menyempurnakan rukun-rukunnya. Tidak ada rukun-rukun yang ditinggalkan, tidak ada wajib-wajib sholat yang ditinggalkan, dan tidak ada sunnah-sunnah sholat yang ditinggalkan. Beliau menyempurnakannya secara keseluruhan. Itulah sholat Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan untuk mengikuti tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kita sekarang masuki tentang bagian yang pertama, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun sholat. Ya, disebutkan dalam kitab ini ada 14. Ada 14 rukun-rukun sholat yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah berdiri. Ya, berdiri pada saat kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, sholat lima waktu. Maka harus berdiri, tidak boleh sholat duduk, kecuali kalau ada uzur karena faktor sakit misalnya. Maka boleh duduk. Tetapi selama tidak sakit, ya maka kita harus berdiri. Itu rukun namanya. Ya, ini hanya khusus pada sholat lima waktu. Adapun sholat sunnah, boleh sholat dalam keadaan duduk meskipun tidak ada uzurnya, meskipun tidak sakit boleh kita sholat sunnah dalam keadaan duduk, sebagaimana Nabi pernah melakukan demikian. Beliau sholat duduk, sholat sunnah, pada saat itu beliau tidak sakit, tidak ada uzurnya. Tetapi kalau sholat fardu seperti sholat lima waktu, maka itu harus berdiri. Jadi rukun berdiri pada saat sholat itu, di sholat fardu, sholat wajib seperti lima waktu itu, maka hukumnya dia bukan lagi wajib, dia masuk dalam rukun namanya. Ya, masuk dalam rukun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234, wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri melaksanakan salat qanitin dengan sebaik-baik berdiri, ya, dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Ya, jadi sini Allah perintahkan untuk berdiri kita melaksanakan salat. Begitu juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin." Ya, fa'ala janbin ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang sahih dan yang selainnya. Beliau mengatakan, "Salatlah kalian dalam keadaan berdiri, dan jika tidak mampu berdiri maka hendaklah salat dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan berbaring." Ya, jadi di sini hukum asalnya sholat fardu itu harus berdiri, kecuali kalau ada uzur maka boleh sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, jelas ini ya. Ya, jelas sekali ini tentang berdiri itu pada saat sholat fardu, maka hukumnya adalah rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, kalau kita tinggalkan, ya maka sholatnya tidak sah, sah. Ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, yaitu takbiratul ihram adalah takbir yang pertama ketika kita memulai sholat. Allahu Akbar. Jadi ucapan Allahu Akbar itu harus diucapkan, jangan dalam hati. Ya, harus diucapkan meskipun pelan saja, Allahu Akbar, begitu. Ya, harus diucapkan itu namanya takbiratul ihram, itu ucapan yang harus diucapkan. Ya, seraya kita menghadap kiblat dan mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat, itu namanya takbiratul ihram, dan itu masuk rukun. Kalau kita tidak membaca Allahu Akbar, hanya sekedar mengangkat tangan saja atau mengucapkan Allahu Akbar dalam hati dan mengangkat tangan, maka takbirat ihramnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, jadi harus diucapkan, ya, harus ada gerakan lidah dan bibir meskipun pelan. Jelas ini ya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Summastaqbilul qiblata wa kabbir." Kemudian hendaklah engkau, kata Nabi, menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya, di sini artinya takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar pada awal mula kita melaksanakan sholat. Jelas ya. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi membaca surah Al-Fatihah ini dia termasuk rukun yang harus dibaca. Dalilnya apa? Nabi bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah.
Ya, jadi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka dia tidak sah sholatnya. Khususnya bagi yang imam dan makmum, imam dan yang sholat sendirian, atau orang yang bermakmum yang bukan pada sholat-sholat jahriyah, ya bukan pada saat sholat yang mana imam mengeraskan bacaannya. Ya, jadi adapun pada saat imam mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, yaitu pada sholat maghrib rakaat pertama dan rakaat kedua, pada sholat subuh pada rakaat pertama dan rakaat kedua, pada sholat isya pada rakaat pertama rakaat kedua, ini bagi makmum ini diperselisihkan apakah juga makmum wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak. Ada yang mengatakan tetap wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ya. Terjadi perbedaan. Tapi dalam kitab ini dikatakan yang lebih selamatnya, lebih baiknya, lebih kehati-hatiannya dalam kita membaca meskipun kita sebagai makmum tetap membaca surah Al-Fatihah, yaitu apa? Ketika misalnya eh, misalnya imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka kita pun membaca surah Al-Fatihah. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku pada setiap rakaat. Ya, jadi setiap rakaat itu harus ada rukunya. Ya, jadi kita harus ruku. Ya, ruku kan sudah tahu ya, yaitu kita membungkukkan badan kita dengan memegang lutut kita, ya, seraya meluruskan punggung kita dan kepala kita lurus, ya, lurus maksudnya lurus begini ya, kepala dan dan punggung itu lurus, ya, dengan memegang lutut, ya, itu namanya ruku. Jadi ruku itu rukun daripada salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ruku, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Surah Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian ruku dan sujud. Ya, ini perintah ya. Jadi ruku itu bagian daripada ibadah, sujud juga bagian daripada ibadah namanya ibadah perbuatan namanya. Perbuatan ya, karena harus ruku, ya. Tidak boleh tidak ruku. Ya, tidak cukup sekedar membaca doa ruku atau bacaan ruku, tapi harus ruku juga. Jadi harus dibedakan mana itu ruku, mana itu bacaan ruku. Ya, jadi rukunya itu tunduknya kita itu pada saat ruku itu namanya rukun. Ya, adapun bacaan ruku itu masuk dalam perkara wajib yang akan kami jelaskan nanti. Kemudian rukun yang kelima dan keenam, yang kelima adalah bangkit dari ruku. Itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi bangkitnya ya, gerakan bangkitnya itu dari ruku menuju posisi berdiri, itu namanya rukun yang kelima. Namanya bangkit dari ruku. Ya, artinya jangan setelah ruku langsung sujud. Nah, itu salah. Kalau kita misalnya setelah ruku langsung sujud, berarti kita meninggalkan dua rukun. Apa? Rukun bangkit dari sujud, yang kedua rukun berdiri. Namanya i'tidal. Ya, ingat ini. Baik-baik ya. Jangan sampai setelah kita ruku langsung sujud. Itu salah. Ya, maka tidak sah sholat kita atau rakaat kita batal. Kenapa? Karena ada dua rukun ketinggalan. Pertama, rukun bangkit dari ruku menuju posisi berdiri, yang kedua posisi berdiri itu sendiri, ya, yang kita tinggalkan. Berarti ada dua rukun yang ditinggalkan. Jadi rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku, ya, menuju posisi berdiri. Yang keenam adalah i'tidal. Itu artinya berdiri sejenak, ya, berdiri sejenak, sebagaimana Nabi lakukan hal demikian, ya, sebagaimana Nabi lakukan bahwasanya beliau itu setiap ruku maka beliau bangkit dari ruku dulu lalu berdiri sejenak, tidak langsung sujud, ya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Mengikuti sholat beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jelas ini ya. Itu tadi rukun yang kelima dan yang keenam. Yaitu kelima adalah bangkit dari ruku menuju posisi berdiri. Yang keenam, rukun yang keenam adalah berdiri beberapa saat, ya. Nah, yang disebut dengan i'tidal, sebelum sujud kita berdiri beberapa saat, ya. Itu namanya rukun yang keenam. Rukun yang ketujuh sujud. Ya.
Jadi setelah kita berdiri beberapa saat kita sujud, ya. Allahu Akbar, ya. Kita sujud, ya. Dia sujud itu juga merupakan bagian dari rukun, ya. Jadi sujud ini ada 7 anggota tubuh yang harus kena ke lantai, ya, atau ke tempat sujud kita, ya, harus ada 7 yang kena. Yaitu apa? Yaitu dahi dan hidung ini dihitung 1. Ya, dahi dan hidung ini harus menempel di sejadah atau di lantai. Ya. Yang kedua adalah telapak tangan, dua-duanya kiri dan kanan. Ini 2 ya, terhitung 2 telapak tangan, ya, itu harus menyentuh semua ke lantai telapak tangan ini. Bertiga. Kemudian 2-nya yaitu lutut. Ya, kedua lutut kiri kanan itu harus menyentuh di lantai. Berarti 5. Kemudian 2-nya lagi yaitu ujung jari-jari kaki. Ujung jari-jari kaki, ya, itu harus menempel menghadap kiblat, jari-jarinya menghadap kiblat itu harus menempel atau menyentuh ke tanah atau ke lantai. Jadi semua ada 7, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus 7 semua menempel. Jangan sampai ada yang tidak menempel anggota ya, anggota tubuhnya tadi itu. Jelas ya, 7 ini, ya. Saya ulang lagi, dahi sama hidung hitung 1. Yang kedua telapak tangan dihitung 2, berarti 3. Kemudian kedua lutut berarti ada 5. Kemudian jari-jari kaki kiri dan kanan juga menyentuh ke lantai, itu juga 2, ya. Berarti ada 7 anggota tubuh kita, badan kita itu menyentuh lantai. Ini harus menyentuh. Ya, kemudian rukun yang ke-8, ya, adalah bangkit dari sujud. Ya, jadi Allahu Akbar. Jadi bangkit dari sujud itu juga masuk dalam rukun. Dia satu paket dengan duduknya. Namanya duduk di antara 2 sujud. Jadi bangkit dari sujud dan duduk di antara sujud ini masuk dalam satu rukun. Ya, bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud, ya. Jadi duduknya itu adalah rukun, bukan bacaannya, ya. Bacaannya adalah hukumnya wajib. Nanti akan kita jelaskan. Jadi ingat ini, ya. Duduknya di antara beberapa saat, ya, itu adalah hukumnya rukun, ya. Sebagaimana Nabi lakukan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Sebutkan bahwasanya adalah Nabi kita Muhammad SAW, apabila beliau bangkit mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak langsung sujud untuk kedua kalinya, melainkan beliau duduk dulu secara sempurna. Ya kan, sujudkan dalam salat kan 2 kali setiap rakaat itu. Artinya beliau sebelum sujud untuk yang kedua kalinya, maka beliau duduk dulu secara sempurna beberapa saat, lalu sujudlah lagi. Karena duduk di antara 2 sujud atau bangkit dan duduk di antara 2 sujud itu bagian daripada rukun. Itu rukun yang ke-8. Rukun yang ke-9 adalah tumaknina. Tumaknina itu artinya tenang, tidak terburu-buru. Ya, artinya setiap rukun-rukun yang kita lakukan itu tidak terburu-buru, berdirinya tidak terburu-buru, rukunya tidak terburu-buru, bangkit dari ruku atau i'tidal itu tidak terburu-buru, sujudnya tidak terburu-buru, duduknya tidak terburu-buru, ya, semuanya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya. Itu dinamakan dengan tumaknina. Jadi tumaknina itu adalah rukun. Kalau kita berdiri terburu-buru, sujudnya terburu-buru, rukunnya terburu-buru, ya, tidak tenang, maka itu yang bisa membatalkan sholat kita. Ya, ini jelas, ya, dan ini semuanya ada dalilnya, yaitu perintah untuk kita untuk tenang, tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Kemudian rukun yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir artinya ucapan, bacaan tasyahud akhir itu, maka itu adalah rukun, ya, yang ke-10. Yang ke-11 adalah duduk. Jadi dibedakan antara bacaannya tasyahud akhir ada rukun, begitu juga duduknya, ada namanya duduk tasyahud akhir. Itu juga rukun,
Ya, apa bacaan tasyahud akhir? Ya, at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dinamakan apa namanya? Tasyahud akhir. Ya, sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dinamakan tasyahud akhir, dan ini harus dibaca, ya harus dibaca sebagaimana Nabi senantiasa membaca bacaan tasyahud akhir ini setiap beliau melaksanakan sholat. Kemudian rukun yang ke-12 adalah berselawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Ya, berselawat kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah, yaitu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bacaannya dinamakan dengan salawat, dan ini hukumnya rukun. Kemudian yang ke-13 adalah tertib di antara rukun-rukun tersebut, artinya harus berurutan. Ya, takbiratul ihram dulu, kemudian berdiri dulu, kemudian takbiratul ihram, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ruku, bangkit dari ruku, kemudian berdiri beberapa saat, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian ini dinamakan berurutan. Ya, tidak boleh kita tidak berurutan, harus berurutan. Kemudian yang terakhir, rukun yang ke-14 dari rukun-rukun sholat adalah ya apa dalilnya? Kenapa harus berurutan? Dalilnya karena Nabi itu ketika sholat beliau selalu berurutan. Ya, tidak ada yang langsung ruku, tidak ada beliau langsung sujud, tetapi harus berdiri dulu, takbiratul ihram dulu, membaca Al-Fatihah dulu, dan seterusnya. Sebagaimana tadi kami menjelaskan, itu secara berurutan. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gerakan-gerakan sholat atau bacaan-bacaan sholat. Kemudian yang terakhir adalah rukun yang ke-14 adalah mengucapkan salam atau membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini yang kita baca. Ini masuk dalam rukun yang ke-14 yang harus kita kerjakan. Seandainya orang langsung bubar saja dari sholat setelah tasyahud akhir tidak salam, maka sholatnya tidak sah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa khitamuha at-taslim, yaitu sholat itu diakhiri dengan at-taslim, yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini disebutkan, ya jadi sudah selesai ya 14 rukun ini, namanya rukun-rukun sholat yang harus kita kerjakan agar sholat kita bisa sah. Ya, ini yang harus kita hafalkan baik-baik. Di sini ada sedikit komentar dari penulis. Man taraka ruknan min hadhil arkan fa in kana tahrima lam tanaqid salatuhu. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat yang 14 itu, apabila rukun yang ditinggalkan adalah rukun yaitu takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar di awal salat, maka salatnya tidak sah, harus diulangi lagi dari pertama. Namun jika rukun itu ditinggalkan bukan rukun takbiratul ihram, dan dia meninggalkannya secara sengaja, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, dia meninggalkan salah satu dari rukun yang 14 itu, tetapi bukan apa namanya, bukan rukun takbiratul ihram, tapi rukun-rukun yang lainnya. Ya, tapi dia tinggalkan secara sengaja. Ya, secara sengaja, bukan karena lupa, maka sholatnya juga tidak sah. Namun jika dia meninggalkan tidak secara sengaja, misalnya dia tinggalkan ruku, tidak sujud misalnya, tapi karena faktor lupa, bukan karena sengaja, maka jika dia ingat bahwasanya dia telah meninggalkan ruku ataupun sujud misalnya, sebelum dia bangkit ke rakaat yang kedua, ya sebelum dia bangkit, sebelum dia memulai rakaat yang kedua misalnya, maka dia segera kembali kepada rukun yang dia tinggalkan itu. Sebagai contoh misalnya, ya dia tinggalkan ruku,
Ini di rakaat pertama ya. Lupa dia kalau dia tidak ruku, nanti dia ingat setelah dia sujud yang kedua. Setelah dia sujud yang kedua dia ingat, saya lupa untuk melakukan ruku, ya. Maka jangan dia teruskan sholatnya untuk lanjutkan ke rakaat yang kedua, tapi dia kembali ke posisi ruku, ya, kembali dia ke posisi ruku, ya, dia ruku lagi terlebih dahulu, kemudian dia bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian dia sujud lagi dan seterusnya, baru dia lanjutkan ke rakaat yang kedua. Ya, tapi kalau seandainya dia nanti teringat di rakaat yang kedua dia sudah berdiri, ya, sudah membaca Al-Fatihah atau akan membaca Al-Fatihah, baru dia ingat dia sudah bahwasanya dia telah meninggalkan ruku karena lupa di rakaat yang pertama, maka rakaat yang pertama itu dianggap batal. Kenapa batal? Karena dia telah meninggalkan salah satu rukun, yaitu rukun ruku, dan dia sudah masuk pada rakaat yang kedua. Ya, sudah misalnya sudah membaca Al-Fatihah misalnya, atau sementara membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua ini dianggap sebagai rakaat yang pertama. Ya, adapun rakaat yang pertama tadi itu dianggap batal. Ini jelas ya? Jelas ini, ya. Iya. Jadi ya di sini disebutkan tadi ya. Ya. Kemudian apabila dia kemudian setelah itu, kalau dia ingat nanti setelah membaca Al-Fatihah baru dia ingat bahwasanya dia di rakaat pertama dia tidak ruku, maka rakaat pertama itu dianggap batal dan rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Kemudian juga tetap harus ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Tetap harus ada sujud sahwi sebelum salam. Jelas ya? Kemudian apabila dia mengetahui ada rukun yang ditinggalkan itu setelah salam, ya, setelah salam baru dia sadar, ya, dia sadar ada rukun yang ditinggalkan misalnya. Apabila yang ditinggalkan itu rukun tasyahud akhir, ya, rukun tasyahud akhir, ya, atau rukun salam, anggaplah dia tidak salam, langsung saja dia bubar setelah dia tasyahud akhir, dia langsung bubar, tidak mengucapkan assalamualaikum, ya, maka dia harus segera mengerjakan tasyahud akhir itu, atau segera dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, lalu dia menutup dengan sujud sahwi, ya, lalu dia menutup dengan sujud sahwi sebelum salam, ya. Namun jika yang ditinggalkannya itu setelah salam bukan berupa tasyahud akhir atau bukan berupa rukun salam, ya, rukun berupa salam seperti ruku atau sujud misalnya, tapi dia teringat nanti setelah salam baru dia tahu ada rukun yang dia tinggalkan, itu ruku atau sujud, maka dia ketika itu segera bangkit, ya, untuk menyempurnakan rakaat yang untuk mengganti rakaat yang tertinggal tadi itu, ya, karena rakaat yang tadi dia tinggalkan ruku atau sujud itu dianggap batal, maka dia berdiri lagi untuk menyempurnakan satu rakaat menggantikan posisi rakaat yang tertinggal ruku ataupun rukun sujud. Lalu setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Namun itu jika teringatnya itu tidak lama, misalnya setelah dia salam, ya, baru dia ingat, ya, maka segera dia gantikan rakaat yang tertinggal. Tapi kalau misalnya sudah lama dia sudah keluar dari masjid misalnya, ya, sudah lama jedahnya, baru dia ingat, ya, misalnya setelah dia berzikir, tiba-tiba dia keluar dari masjid, di pintu masjid dia ingat, oh, astagfirullah, saya lupa tadi di rakaat pertama itu ruku atau sujud, maka ketika itu, ya, harus dia ulangi sholatnya dari pertama. Jadi dianggap itu sholatnya batal semua, ya, rakaatnya batal semua, harus diulangi dari pertama. Ya, demikianlah ikhwat Islam azakumullah, ya, terkait tentang 14 rukun-rukun salat, ya, dan apa konsekuensinya kalau kita tidak menjalankan, ya, bagaimana caranya supaya bisa menutupinya, sudah kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Adapun tentang wajib-wajib salat ini juga cukup panjang, begitu juga sunnah-sunnah salat juga cukup panjang,
maka insya Allah kita akan bahas itu, dua pembahasan itu di pekan depan. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Semoga kita bisa pahami semua, bisa dihafal, ya bisa kita terapkan, dan juga tahu apa konsekuensinya seandainya kita lupa untuk mengerjakannya. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, saya buka dulu sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau mau bertanya tentang rukun-rukun sholat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ya, kalau masih lupa bisa akan ada nanti YouTube kami, insya Allah rekamannya di YouTube. Silakan diputar kembali kalau masih lupa tentang apa-apa saja yang masuk dalam rukun-rukun sholat. Apa-apa saja yang 14 tadi itu yang seandainya kita lupa, silakan nanti kami akan share nanti rekaman lewat YouTube, insya Allah. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami atau daripada kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta ya yang sudah hadir pada kajian kami pada hari ini. Demikianlah, insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian fikih di pekan depan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.